Halo teman-teman, selamat datang di podcast Learning Journal kelompok A1. Saya Aina Salsabila Atarik dari Setjen Cipta Karya, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Bisa dilihat saya tidak sendirian ya, ada teman-teman di sekitar saya juga nih. Nah, teman-teman ini nih ada yang dari Politeknik PU dan juga ada dari Setjen Cipta Karya juga. Boleh nih mungkin teman-teman yang dari Politeknik PU, ada siapa aja di sini? Halo teman semua, nama saya Aditya Rifandi. Biasa saya dipanggil Rifandi. Saya dari Politeknik Pekerjaan Umum. Salam kenal. Halo Mbak Ina, halo teman-teman. Perkenalkan, saya Agung Saputro, biasa dipanggil Agung. Saya juga dari Teknik Bangunan Air, Politeknik Pekerjaan Umum Semarang. Halo. Halo kawan-kawan, nama saya Elang Timur dari Politeknik PU. Salam kenal ya. Salam kenal, Mas Elang. Terima kasih Mbak Ina. Halo semuanya. Kenalkan nama saya Fahmi Syarif Hidayat dari Politeknik PU. Salam kenal. Salam kenal Mas Fahmi. Kenal Mas Fahmi. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Chandra Tangguh Pradipta dari Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya. Salam kenal. Salam kenal, Mas Chandra. Perkenalkan semua, saya Dimas Dari Farhan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya. Salam kenal. Salam kenal ya kawan-kawan. Baik, terima kasih atas perkenalannya kawan-kawan. Jadi bisa diketahui ya selama sejauh ini 2025 sampai Agustus, Indonesia sudah banyak mendapatkan tantangan di bangsa ini. Apalagi udah dari mulai awal tahun kemarin ya, termasuk kayak mulai dari banyaknya konten negatif atau hate speech, SARA, baru ada juga berita-berita hoax, baru kasus pornografi, doxing, serta orang terjerat pinjol dan judol. Nah, misalnya untuk yang di konten negatif atau hate speech, kan kita ketahui ya, mulai banyak sudah orang, karena sudah zaman ini sudah mulai menuju modernisasi dan teknologi, dan apalagi Android atau HP gadget tuh lebih mudah diakses untuk kalangan banyak orang, sehingga mereka mulai banyak juga yang menggunakan sosial media ya. Nah, apalagi untuk hate speech ini jadinya tuh untuk orang yang lebih mau ke go publik lebih mudah mendapatkan hate speech, serta mulai banyaknya orang kita mendapatkan konten negatif. Nah, ini nih saya dengar katanya Mas Aditya penyanyinya yang disukai Mahal ini ya? Betul Mbak, Mahal ini. Suaranya bagus banget itu Mbak. Ya, itu tidak diragukan lagi ya. Ya. Nah, ini padahal ya, walaupun penyanyi itu emang ya kita sukai, walaupun hanya kita mengidolakan orang atau menyukainya juga, bukan berarti seharusnya kita ya mengurusi kehidupan pribadi mereka ya sebenarnya. Iya benar Mbak. Apalagi karena sekarang ini karena sosial media ya, seperti yang tadi Mbak Aina bilang ya, semakin masif digunakan untuk semua warga negara. Apalagi sekarang generasi muda kayaknya hampir semuanya punya sosial media ya. Lebih banyak yang punya gadget kayaknya daripada yang punya buku bacaan ya. Nah, itu kayak Mahal ini mungkin ya, yang salah satu penyanyi favorit saya. Yang kemarin sempat ada ujaran kebencian juga. Yang dia mungkin pada tahu ya, atau gimana? Iya, pada tahu itu ya, kalau nggak salah perihal kan. Iya Mas, tahu Mas. Benar. Yang perihal kalau nggak salah sempat ada katanya operasi plastik ya. Padahal itu urusan pribadinya Mahal ini ya. Nggak ada yang harus mengurusi. Betul. Itu baru nyampe di Korea aja. Udah ini ya, udah langsung ketahuan ya. Dia gerak-geriknya kayaknya hampir semua netizen Indonesia memantau gitu ya. Dan tapi sebenarnya kalau mengikuti stalking itu kan saja udah rada creepy ya. Apalagi sampai mengeluarkan ujaran-ujaran kebencian kayak menghina fisiknya, itu kan sangat berbau negatif dan ini ya sangat-sangat buruk bagi citra bangsa dan untuk masyarakat muda sekarang gitu ya Mbak Ina. Benar, iya. Sedangkan padahal yang ngehujat atau yang memberi juga ujar kebencian itu pun belum tentu sesempurna seperti apa yang mereka ingin menghujat orang ya.
Dan Betul apalagi sekali. stalking itu sudah bukan creepy lagi, sudah level tindak kriminal. Kalau Benar, untuk Wak. menurut Mas Elang ini gimana? Kalau untuk perihal pengujar kebencian itu tuh hate speech, apa yang mungkin pernah Mas Elang lihat? Ya, untuk hate speech sih kebanyakan asalnya awalnya dari ejekan antar teman, lalu kemudian berkembang jadi kebencian ujaran yang sangat menyakiti diri orang lain. Hal itu kan mungkin bagi orang-orang yang di dunia yang keras ini ada yang terbiasa, ada yang enggak. Tapi dimohon jangan menggunakan kata-kata yang tidak sopan untuk panggilan orang lain seperti sapaan binatang atau sejenisnya lah. Ya betul Pak Selang. Kayaknya mungkin karena ini ya, karena ya kalau di sosmed kan sepertinya tidak ada dampak langsung ya dari yang memberikan ujaran kebencian ini. Maksudnya jadi kalau kayak memposting sesuatu gitu, eee, misalnya menghina fisik dan lain-lain itu, mereka tidak dapat dampaknya. Jadi karena kayak, ya mereka nggak bakal kena ini kok sanksi sanksi sosial atau apa, mereka ya udah ngehina-ngehina aja. Padahal mah kan buat, public figure itu kan mungkin ada beberapa yang ngebaca ya dan jadinya bikin sakit hati. Itu kan sangat tidak mencerminkan generasi muda lah yang seharusnya ya, apalagi untuk mencapai generasi emas nanti. Benar sekali, Mas Rifandi. Kan internet itu kayak dunia yang anonim, tapi luas banget. Jadi orang-orang itu berlindung dari tameng anonimitas untuk melakukan ujaran tersebut. Benar sekali. Untuk perihal membicarakan kan hate speech juga dari sosial media ya dan dari internet. Ngomong-ngomong perihal internet juga bisa saya lihat juga lagi rame di sosial media, apalagi kayak kadang tuh untuk hal-hal kecil yang padahal itu sensitif belum tentu pantas untuk dijadikan candaan, mereka suka menjadikan candaan. Contohnya misalnya perihal suku ya. Padahal menurut saya untuk suku kayak dijadikan candaan itu termasuk apakah bisa dibilang masuk kategori sara? Menurut Mas Agung gimana? Misalnya Iya, suku yang dijadikan bahan ejekan. iya Mbak Ena, itu tuh kayak jadi isu yang lebih sensitif lagi seperti itu. Kalau tadi Mas Rifandi bilang tentang mahal ini kan, itu ada salah sedikitnya kayak resiko pekerjaan seperti itu. Cuma kalau udah menyangkut sara itu kan suku, agama, ras, atau golongan kan udah terlepas dari itu. Kan itu sering juga kita alami, bahkan kita-kita yang kaum mayoritas seperti itu. Misalkan saya sendiri atau enggak, tadi ada Mas Rifandi yang dari Indonesia Timur seperti itu, atau di sini ada Mas Dimas, misalkan dia kerja di Jakarta tapi berasal dari Karanganyar kan biasa disebut Jawa atau apa kayak gitu kan, rasis kan sebenarnya Mbak. Ya kadang-kadang bisa buat lucu-lucuan tapi kadang-kadang hal-hal itu kelewat batas seperti itu. Kalau yang Terkait teman-teman atau Mbak Ina sempat ini apa Mbak yang dampak dari SARA ini kan banyak ya Mbak. Kadang-kadang agama, kadang-kadang suku kan majemuk sekali Indonesia ini kan. benar sekali, kita ini kan negara yang sebenarnya negara kepulauan, di mana suku itu di Indonesia sudah tidak bisa dihitung dengan jari aja ya. Cuma kayak kenapa gitu ya? Padahal kan kita ini satu kebangsaan. Kenapa harus kayak memberi ejekan gitu padahal sesama warga negara Indonesia, hanya karena suku yang berbeda mengapa kayak harus membenci satu sama lain. Sedangkan pasti kita semua sudah mempelajari ya dalam apalagi waktu zaman SD atau SMP juga SMA, tentu ada pelajaran PPKN atau PKN ya, pendidik kewarganegaraan. Iya. Iya Mbak, apalagi sekarang kan isu SARA itu sangat mudah terpancing ya, apalagi dengan berita-berita bohong atau hoax. Dari mulai agama atau kesukuan masing-masing itu sangat mudah terpantik untuk memicu pertikaian antara sesama bangsa. Apalagi di zaman
COVID kemarin yang semua orang nggak bisa keluar. Sedikit-sedikit pengennya refreshing, tapi kan nggak bisa keluar ya. Di zaman COVID-nya aja sendiri itu, COVID sendiri udah dibuat berita hoax. Vaksinnya sudah dianggap hoax juga. Semuanya jadi mudah terpancing amarah dan emosinya, bahkan dengan hal kecil yang berita bohong, apalagi dengan minimnya literasi digital untuk warga kita. Untuk meningkatkannya tuh kayaknya kita perlu literasi digital yang lebih baik lagi. Apalagi di grup-grup WhatsApp keluarga itu kan juga banyak tuh yang nyebarin berita hoax tapi diterusin aja tanpa dipilah lagi. Kalau dari Mas Chandra gimana? Di grup keluarganya ada berita hoax nggak? Pasti juga ada sih, Mas. Nah, terutama sih biasanya dari kalangan orang tua. Nah, kita itu malah biasanya dari generasi muda itu lebih bisa memilih lah, mana sih berita yang ini kelihatannya benar, ini kelihatannya salah. Nah, ini mungkin dari teman-teman ada yang tahu nggak sih cara mungkin gimana kita mengedukasi orang tua kita lah atau saudara-saudara kita lah, biar mereka bisa memilah berita yang benar atau yang salah. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu? Iya, mungkin contohnya misalnya kita harus memberi sumber-sumber informasi yang kredibel. Ya. Contoh setelah koran yang kredibel yang memang itu sudah terjamin kebenarannya. Seperti contoh Tempo, bahkan Tempo pun tidak luput dari masalah hate speech. Ya, jadi kemarin kalau kalian tahu ada program di Tempo namanya itu Pojok Halus. Itu salah satu jurnalisnya itu terkena ancaman ya, bahkan ibunya sampai dibajak katanya, diancam, lalu juga pada puncaknya sampai dikirim ke Panglima ya, sampai ke kantor mereka. Ini kan merupakan salah satu bukti bahwa semua itu dapat terdampak ya oleh ujaran-ujaran kebencian yang ada di sekitar kita. Ya, gitu Mas Andra. Ya, tadi kan juga ngomongin tentang hoax ya. Nah, hoax ini juga mungkin salah satu yang contohnya hoax itu adalah ada penyebaran video-video pornografi lah. Biasanya itu hoax-nya itu berupa, oh ini video pornografi dari suatu public figure, tapi sebenarnya itu bukan dari public figure itu sendiri, bisa saja itu AI atau diedit lah. Nah, ngomongin tentang pornografi ini kan dengan era digital sekarang ini, pornografi ini udah jadi hal yang sangat, sangat bisa menyebar dengan cepat lah, terutama di sosial media. Kan kita juga setiap hari juga mengakses sosial media ya. Ini kan tentu ini hal yang sangat berbahaya. Karena dari pemerintah ini kan juga sudah berupaya untuk mencegah penyebaran pornografi ini. Misalnya seperti pembatasan akses ke website-website pornografi. Kemudian untuk dari misalnya kita sebagai yang sudah berkeluarga ya, kita kan kalau misalnya berkeluarga sudah punya anak, kita bisa membatasi juga akses-akses kepada anak kita untuk misalnya ada mode anak-anak atau kids mode sehingga anak-anak kita bisa terhindar dari hal-hal seperti itu. Betul itu Mbak. Terus juga kalau pornografi ini kan juga dampaknya sangat berbahaya baik bagi orang yang menonton pornografi maupun juga untuk orang-orang yang videonya disebarkan. Kalau yang untuk mereka yang videonya disebarkan kan ini bisa menimbulkan trauma lah, sehingga akan mengakibatkan kesehatan mentalnya terganggu. Bahkan mungkin saking parahnya bisa orang tersebut berpikir untuk bunuh diri. Kemudian juga untuk kita mungkin sebagai orang yang pernah menonton pornografi lah, itu kan kalau kita kebanyakan menonton pornografi itu juga bisa mengganggu pola pikir kita, terus juga kalau memandang sesuatu itu juga tidak benar lah, seperti itu.
Saya setuju dengan itu ya, apalagi perihal sebenarnya tuh kalau untuk menurut saya ya, kan seperti dari semuanya ini berawal dari kembali lagi tuh ya di internet, karena di internet apa bisa kita mengakses konten negatif dan juga beberapa artikel-artikel yang sara atau candaan-candaan sara dan apalagi artikel-artikel berita hoax. Nah, saya tuh ingat waktu itu saya pernah bersama teman saya. Kan teman saya kayak nunjukin ini coba lihat kayak ada quotes dari suatu publik figur agama dengan ada dengan kalimatnya kayak kutipan kalimat dengan foto beliau. Tapi padahal itu tuh dari akun yang tidak kredibilitas ya. Padahal itu dan jelas-jelas saya tahu kalau untuk yang publik figur agama ini dia tidak akan asal kutip kalimat apalagi yang di luar ajaran kitab sucinya. Nah, itu saya jadi setuju bagaimana kayak menurut kalian tuh apa apakah pengaruh orang tua itu penting dengan bagaimana anak-anak sekarang bisa mudah mengakses berbagai informasi di internet, karena saya juga pernah ingat itu juga mulai banyak sih ya masuk di FYP saya juga bagaimana orang tuh mulai cemas karena untuk di YouTube Kids pun ada konten untuk anak-anak di mana ada suatu video untuk anak-anak kepada itu video kartun, tapi ada mengisyaratkan seperti ada konten dewasanya. Kalau menurut mas-masnya seperti ini apa yang patut untuk kita lakukan untuk menghindari anak-anak muda dan anak-anak untuk melihat ini? Iya, Mbak. Kalau menurut saya memang sangat penting ya penguatan orang tua terhadap anak-anak ya. Karena di zaman sekarang kita tuh nggak tahu nih apa yang akan mereka tonton nih di HP. Walaupun tadi sudah disampaikan Mbak Ina, sudah kita setting untuk age restriction-nya umur sekian, tapi tetap ada saja konten yang ternyata tidak sesuai dengan umur yang dituju. Maka dari itu, sejak di awal memang perlu pengawasan yang ketat ya dari orang tua terhadap anak-anaknya. Kalau perlu ya didampingi, jangan sampai tempat saja. Karena zaman sekarang kan orang tua itu berpikir, oh iya anaknya karena orang tuanya itu bisa mengerjakan orang lain, ini saya kasih iPad, saya kasih handphone. Kan tidak seperti itu. Harusnya memang afeksi dari orang tua itu adalah hal yang utama. Itu menurut saya dengan adanya pelindungan dari orang tua itu bisa mengurangi dampak-dampak negatif bukan anak pribadi. Itu. Iya, apalagi sekarang kan ya selain dari orang tua, individunya sendiri harusnya bisa memilah ya, walaupun masih iklan di sosial media dan internet itu kan tidak mengenal usia ya, kita tidak bisa memfilter itu karena algoritmanya sangat luas. Ditambah lagi sekarang banyak iklan-iklan yang melibatkan judul dan pinjol. Kalau Mas Elang gimana tuh Mas? Menurut Mas Elang pinjol dan jundol? Iya, masalah pinjol sama judol. Nah, iklan dari kedua hal itu udah banyak banget. Bahkan waktu aku di proyek dulu, itu kayak operator alat berat, terus orang-orang surveyornya pun mereka waktu kerja pun main slot judol gitu. Terus uangnya itu dari pinjol. Nah, ada satu hal yang lucu lagi. Nah, di Jogja kemarin itu kan ada peristiwa hacker yang ngehack situs judol. Tapi hackernya ini ditangkap oleh polisi. Nah, masyarakat itu beranggapan jika orang dari perusahaan judolnya itu mereka melaporkan kalau ada pembobolan ke situsnya mereka dan polisi melindungi situs judolnya itu agar hackernya segera ditangkap. Menarik sekali itu. Pinjol sama judol nih siklus ya, yang tidak berhenti, emang saling keterkaitan ya. Orang judol ngambil uangnya dari pinjol itu
Kayaknya iya sih, betul sekali. Pinjol dan judul itu seperti dua sejoli yang tidak akan pernah terpisahkan. Apalagi ini juga ya, seperti mereka ini dua candu, dimana kayak sekali orang terlibat dan tidak akan lebih susah untuk lepas. Apalagi sudah mulai banyak kasus seperti bahkan ada sampai kasus kekerasan ya, di mana ada dari misalnya ada pasangan, ada yang suami rela membunuh istrinya karena itu baru ada berbagai banyak perceraian terjadi, dan bahkan kasus KDRT ya juga termasuk yang gara-gara pinjol dan judul. Ya, mau menambahkan mengenai judul ini, nah yang bikin semakin susah ini untuk sekarang ini kan situs-situs judul ini mereka itu servernya ada di luar negeri, ya seperti di negara-negara tetangga. Jadi kita untuk polisi-polisi kita ini juga semakin sulit untuk menangani hal ini karena mereka mungkin tidak punya akses terhadap untuk mengusut kasus ini sampai ke negara lain itu. Nah, jadi yang bikin susah untuk menumpas judul saat ini mungkin salah satunya itu. Nah, itu pun juga Apalagi pinjol itu dimudahkan ya pemerintah sekarang. Jadi semakin banyak pinjol yang muncul, semakin banyak pinjol pun yang dirasakan oleh OJK. Jadi orang nggak takut lagi tuh untuk pinjam uang secara online. Nah, itu hanya digunakan untuk pinjol. saya setuju sekali dengan itu. Apalagi kan itu sempat rame ya isu beberapa rekening yang dibekukan gara-gara katanya curiga ada aktivitas mencurigakan. Misalnya ada orang menerima judul, sedangkan jelas-jelas dia tuh menerima transferan dari dirinya sendiri ya. Untuk menurut Mas Elang itu bagaimana ya tanggapan? Iya, kan kalau kayak gitu itu berarti masuknya ke kejahatan cyber yang mungkin asalnya dari kebocoran data. Nah, ini tuh memang hal yang paling panas saat ini karena data kita itu mungkin sudah bocor terus dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan mereka. Nah, sebagai generasi muda kita itu emang harus bisa lebih melek tentang keamanan cyber dan sejenisnya. Iya benar sekali ya, tadi yang dibilang Mas Dimas juga tadi kan ada algoritma apa yang membaca gitu kan sepertinya. Nah itu kan kayak kita sebenarnya kayak nggak pernah pinjol, tapi di HP kita itu SMS atau tawaran-tawaran tuh tiba-tiba muncul aja seperti itu. Apakah Mas Dimas mengalami juga seperti itu, Mas? Iya Mas, saya nggak tahu data saya udah kesebar kemana aja, padahal nggak pernah ikut kayak gitu. SMS hampir tiap hari ada, nggak tahu gimana cara memberhentikannya. Kalau yang lain ada yang senasib nggak? Kalau itu ya mungkin senasib sih ya, karena padahal ini saya juga sering mendapatkan SMS, apalagi biasa untuk SMS resmi yang ada nama instansinya, itu otomatis aslinya dia diresmikan ya oleh provider operatornya dari SIM card itu, seperti SMS pinjol. Nah, setelah saya mendengarkan dari semua yang kawan-kawan sampaikan, dari konten negatif, hate speech, sara hoax, pornografi, doxing, baru pinjol dan judul, saya bisa melihat dari polanya ini, yaitu sama-sama ya, seperti dari bagaimana itu semuanya ini dari informasi yang ada di internet dan minimnya untuk mencari informasi yang lebih tepat dan kredibilitas, apakah ini sudah tepat atau tidak. Nah, dari yang saya sampaikan, dari yang saya perhatikan, pendidikan itu dan bagaimana kesadaran diri itu penting ya untuk kita semua. Karena kayak dari, sepertinya bisa kita lihat ya, tidak semua orang tuh tidak memiliki ke self aware yang tinggi untuk misalnya melihat berita yang tidak dari sumber akun yang kredibilitas, mungkin berpikir untuk apakah ini beritanya benar ya atau salah, biarlah coba saya cari dulu, atau misalnya juga ada
berita negatif perihal pornografi, kan sudah jelas itu salah. Misalnya ada yang mungkin orang mengekspos seseorang atau apa, itu sudah jelas salah, tapi orang juga tetap untuk mengklik, untuk lihat. Dan kembali lagi ya, biasanya untuk orang yang mengakses pornografi itu pun mungkin biasanya dikelilingi oleh kawan-kawan atau saudara yang mungkin yang kurang suportif dalam untuk memberi kayak ilmu yang tepat untuk bagaimana ini merupakan hal yang salah. Doxing juga termasuk. Untuk secara dasar moral dan akhlak, kita sudah pasti tidak akan pernah ya, misalnya untuk mengedoxing orang, karena untuk mungkin orang yang saya untuk menyebutnya orang normal ya, karena kayak menurut saya orang yang memiliki rasa benci dan tidak suka terhadap seseorang sampai ingin menjatuhkan seseorang itu tuh merupakan hal yang salah, apalagi pinjol dan judol. Udah jelas-jelas banget ya, itu bakal terjerat ke lubang buaya lah ya bisa dibilang. Jadi itu kayak untuk pemikiran matang-matang banget jika ingin melakukan pinjol, misalnya emang ada kebutuhan emergensi seperti kesehatan atau kecelakaan. Jika emang pengguna mengetahui dia bisa mampu, ya monggo mungkin bisa. Tapi terkadang orang ini untuk pemikirannya, dan kita tahu bahwa bagaimana di Indonesia itu pendidikan belum 100% merata, apalagi di daerah-daerah yang tidak di kota. Untuk kawan-kawan, apakah menurut kawan-kawan dari semua permasalahan tantangan di bangsa ini, untuk kayak latar belakang yang memiliki kesamaan penyebab sehingga tantangan ini bisa masuk di bangsa kita apa? Ya menurut saya sih, silakan Mas, duluan. Oke, menurut saya mungkin balik lagi ya faktor sosial budaya. Jadi karena background pendidikan mungkin tidak merata, saat tidak terpenuhi, banyak anak-anak muda yang tidak memiliki edukasi yang cukup, terutama di digital. Jadi maka dari itu banyak anak-anak yang melakukan sembarangan ya di internet, sehingga mendapatkan banyak sekali kejadian seperti tadi ya yang ada di Indonesia ini. Terus saya di faktor utamanya adalah sosial budaya, pendidikan Indonesia yang masih kurang. Silakan Mas Bro. Ya kalau menurut saya sih salah satu hal utama dan urgent, penting itu literasi digitalnya, karena saat ini semua itu sudah mulai shifting dari analog ke digital, mulai dari informasi, terus pencarian apapun semua digital. Jadi literasi digital itu sangat dibutuhkan untuk semua generasi, mulai dari orang tua sampai anak-anak itu harus sudah mulai melek literasi digital. Menurut saya sih itu salah satu yang paling utama saat. Benar. Untuk dari pembahasan kita ini, saya sungguh senang ya bisa mendengar insight dari semua cara pandangnya mas-mas. Jadi kayak saya sungguh terima kasih atas apa yang telah mas-mas sampaikan, karena ini merupakan perbincangan yang membuka wawasan saya. Untuk mas-masnya, terima kasih telah sudah mau hadir ya di podcast Learning Kelompok A1 untuk mau menjadi narasumber. Jadi saya akan tutup ya podcast Learning ini. Terima kasih sebelumnya lagi juga untuk hadir dan sudah mau mendengar. Jangan lupa, mungkin artinya kita sebagai juga warga negara Indonesia ya, artinya kita semua sepertinya yang hadir di podcast ini sadar ya akan bagaimana pentingnya juga pendidikan dan peran orang tua. Itu merupakan, walaupun mungkin terdengar hal kecil, tapi merupakan hal yang sangat mempengaruhi, apalagi untuk tumbuh kembang anak-anak kecil yang dididik, apalagi di bawah kita. Baik, terima kasih atas semua yang telah disampaikan dan diinformasikan ke podcast ini. Terima kasih. Saya akan menutup podcast ini. Sampai ketemu di podcast lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.